Saya Riko Simanjuntak mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat Jack Kampung Melayu. Tentunya semakin solid, bijaksana, dan semangat terus untuk mendukung tim kebanggaan kita, Persija Jakarta, The Jack Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania. Perkenalkan gua Terong dari Jackfruit Kampung Melayu. Ini korwil gua Bang Kiki. Ini sekretaris dari Jackfruit Dimas. Bang, ngomong-ngomong nih, gua mau nanya nih. Iya. Awal mula kebentuknya Kampung Melayu itu gimana sih? Terus berapa anggota gitu awalnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Mania. Bicara tentang sejarah berdirinya Jakmania Kampung Melayu, sejarahnya memang agak panjang nih. Ditariknya itu dari tahun 2008, mulai terbentuk itu 2008. Mundur 1 tahun sebelumnya, mundur 1 tahun, waktu itu 8 besar di Solo. Ceritanya gue masuk di Korwil Cipinang waktu itu. Kebetulan gue udah jadi pengurus pusat The Jackmania di bagian Korlap. Nah, pada saat 8 besar di Solo, gue berangkat ke Solo, terus waktu itu jadi beberapa hari itu kita nginep di pendopo Keraton Solo kalau nggak salah. Itu benar-benar ya namanya di keraton ya, kita jaga tata krama, jadi kita di situ kumpul dalam satu aula besar. Ternyata karena gue dari Korwil Cipinang, jadi gue ngumpul waktu itu sama anak-anak Cipinang di pendopo itu gitu. Pada saat lagi ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, ternyata ada teman-teman gue sendiri dari Korwil gue sendiri di Cipinang. Ternyata ada teman sekampung gitu loh. Ternyata ketemu teman sekampung. Nah, dari situ baru asal mulanya teman-teman sekampung ini dia kebanyakan dari wilayah Kampung Pulo. Wilayah Kampung Pulo itu kan berarti kan masih Kampung satu Melayu ya? Kampung Melayu sama gua kan. Akhirnya kita ngobrol di pendopo itu, janjian. Akhirnya kita terus setelah balik 8 besar, balik ke Jakarta. Akhirnya kita jalan bareng terus tuh. Jadi anak-anak Kampung Melayu yang ada di sekitaran daerah gua sama yang di daerah Kampung Pulo itu jadi nyatu gitu. Nyatu. Nah, disitulah cikal bakal awalnya itu mulai ngegabung anak-anak Kampung Melayu. Setelah kita tarik garis ke depan, selanjutnya seiring berjalannya waktu, gua karena anggota sudah mulai banyak di Kampung Melayu, akhirnya gua waktu itu kita tetap jadi masuk ke subnya Cipinang ya. Seiring berjalannya waktu, karena anggota udah mulai banyak, gua memundurkan diri dari kepengurusan pusat sebagai Korlap. Gua mengundurkan diri karena memang mau concern di wilayah sendiri gitu, mau concern di wilayah sendiri. 2008 terus sampai ke 2019 itu banyak sekali perjuangannya. Sampai di 2019 kita juga ada ide untuk, karena anggota yang sudah banyak, kenapa kita nggak coba mendirikan Korwil. Akhirnya kita sepakat untuk membuat Korwil, dan wilayah kita juga sudah bertambah. Tidak hanya berpusat di Kampung Melayu Besar dan di Kampung Pulo, tapi juga teman-teman dari Bukit Duri ada, teman-teman dari Kebon Pala juga, Kampung Melayunya udah mulai pada bersatu. Akhirnya coba kita keluarin ide, ada yang mengeluarkan ide untuk kenapa sih kita nggak bikin Korwil sendiri gitu. Alhasil kita coba mengajukan waktu itu lewat Korwil Cipinang, Bang Hendri. Dan akhirnya sama Bang Hendri konsultasi, setelah konsultasi akhirnya kita coba bismillah melangkah, coba ngajuin ke pusat untuk mendirikan Korwil Koordinator Wilayah Jakmania Kampung Melayu. Ya cukup berliku jalannya, cukup banyak perjuangannya dari mulai 2008 kemarin.
Alhamdulillah 2019 pas tanggal 19 Oktober kita diresmikan sama pengurus pusat menjadi koordinator wilayah Jakmania Kampung Melayu gitu. Gitu. Bang, kira-kira nih tantangan apa sih Bang dari Abang awal-awal masuk ke pengurusan sampai keluar ke pengurusan dan mutusin buat diriin Korwil, itu tantangan dari Abang sendiri apa sih Bang? Entah anggotanya yang seperti apa kan gitu Bang. Ya awal mulanya memang agak berat ya karena gue sudah nyaman di kepengurusan pusat sebagai korlap waktu itu, karena teman-teman juga pada solid di korlap, di kepengurusan pusat juga udah kayak saudara. Tapi kembali lagi karena gue seorang Jakmania, gue punya kewajiban ke Persija. Pada waktu itu sedang kita lagi kampanyein virus oranye di Jakarta gitu. Jadi dia ada di otak gue tuh Jakarta harus lebih Persija waktu itu di kampanyekannya. Hasil wah kayaknya karena animo di daerah gue udah mulai tinggi, akhirnya bismillah gue coba mutusin concern ke wilayah dulu demi buat kampanyein virus oranye terutama di wilayah gue dulu gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu kan ada Jackfruit nih Bang ya. Iya. Nah, itu Jackfruit itu awal mulai berdirinya gimana? Kisah awalnya gimana gitu Bang? Julukan Jackfruit itu dari mana diambilnya Bang? Ini ya Jackfruit ya. Ya. Ya jadi gini, kalau untuk Jackfruit ini jadi ceritanya karena kita di wilayah Kampung Melayu ini kan lebih terkenal dengan, kalau jackfruit ini kan ngambil dari bahasa Inggris. Fruit ini bisa dikatakan banjir ya, karena wilayah kita pada waktu itu identik dengan kalau kemana-mana tuh selalu tuh orang nanya tinggal di mana di Kampung Melayu, pasti yang ditanyain kebanjiran dong kan gitu, selalu itu deh. Pasti teman-teman yang di sini semua yang tinggal di Kampung Melayu ketika berkomunikasi dengan pihak luar, ketika ditanya tinggal di mana, kita bilang jawab wilayah Kampung Melayu, pasti itu pertanyaan selanjutnya rata-rata tuh tentang banjir gitu kan. Jadi pada waktu gitu ada pertandingan, gue lupa lebih tepatnya pertandingan lawan apa. Jepara kalau nggak salah. Jadi kalau untuk di Kampung Melayu ini kan kalau ketika akan air Ciliwung akan naik, banjir kiriman dari Bogor, itu selalu ada informasi, entah itu dari masjid, entah itu dari pos RW atau itu dari apa gitu kan, dari informasi dari pos air, itu selalu gitu. Nah kebetulan pada saat itu kita udah janjian mau berangkat pertandingan, jadwalnya sudah ada waktu itu Persija, gue agak lupa lawan mana. Jepara kalau. Ya pokoknya gue juga agak lupa, tapi yang jelas itu jadi dilema di saat gini, teman-teman semua di sini sedang persiapan untuk ngangkut barang ya, ngangkut barang karena air kiriman dari Bogor itu, banjir kiriman dari Bogor akan masuk, itu ada durasinya sekitar 6 jam kadang-kadang ya. Kalau anak-anak yang di Kampung Melayu dia udah punya perkiraan, bahkan masuk ke daerah sini tuh kira-kira dari sana jam segini, masuk sini jam berapa, itu anak-anak udah punya perkiraan. Nah terus air mau datang, sedangkan pertandingan akan berlangsung gitu kan. Itu anak-anak di Kampung Melayu tuh dilema banget. Dilema antara, aduh gue concern ngurusin air banjir untuk beresin rumah atau nonton pertandingan gitu kan. Karena memang kan Persija juga panggilan jiwa kan kayak gitu. Gue juga agak pesimis waktu itu, aduh jangan nonton nih, aduh pikirin air juga rumah nih gimana nih gitu kan. Ternyata handphone gue bunyi dan anak-anak bertanya semua, udah bang berangkat aja, berangkat. Nah dari situ ya gue agak sedikit wah kaget, kok anak-anak maunya tuh tinggalin rumahnya karena Persija udah panggilan jiwa gitu loh, udah waktunya ke stadion gitu, banjir cuekin aja waktu itu kan kayak gitu. Melihat semangat anak-anak yang berani ninggalin rumahnya tergenang untuk nyaksiin Persija berlaga, itu bikin gue tuh semangat gue tuh jadi naik lagi gitu. Alhasil udah kita berangkatin, rumah tinggalin dulu deh, biarin meskipun tergenang, kalau Persijanya menang kita tetap senang gitu waktu itu anak-anak semboyannya. Pada saat
air tinggi, ternyata anak-anak udah siap nonton Persija, udah tinggalin aja deh, air tinggalin semua, kita udah dukung Persija aja lah. Gue di situ akhirnya tercetus, waduh nih bener-bener nih anak-anak nih Jaklut Kampung Melayu. Akhirnya tercetus lah di situ nama Jaklut, Jak Banjir Kampung Melayu. Tadinya Jak Banjir Kampung Melayu, tapi karena coba diplesetin bahasa Inggris lah, mungkin lebih keren gitu kan. Akhirnya disitulah timbul nama Jaklut Kampung Melayu. Jadi The Jack Banjir Kampung Melayu gitu. Nah, itu posisi ngumpulnya di mana tuh Bang? Kok lagi banjir gini kan tuh bisa gitu ngumpulin, sedangkan Kampung Melayu ini kan udah dikepung banjir kan posisinya lagi. Nah itu gimana ngumpulin anak-anaknya? Sulit nggak gitu? Sebenarnya bukan dikumpulin ya, tapi itu dia pada saat itu semacam kayak kalau udah Persija tuh kayak udah panggilan jiwa anak-anak gitu loh. Udah nggak mikirin lagi harta benda, nggak mikirin lagi, yang penting gimana caranya gue bisa dukung Persija ke stadion. Jadi udah nggak mikirin yang lain, fokus aja gitu. Udah kayak orang kesurupan nih, intinya kesurupan Persija waktu itu. Jadi udah nggak mikirin yang lain, fokusnya cuma Persija aja. Itu lu masih inget gak berdirinya terbentuknya kata Jackfruit itu tahun berapa gitu? Ya itu sekitar 1 tahun setelah pulang dari 8 besar Solo ya, sekitar tahun 2008. Karena saya ingat gue tuh 8 besar di Solo itu 2007. Tur Kediri nggak jadi? Ya ada beberapa tur yang memang kita sudah pakem, walaupun setiap tahun kita kebanjiran di sini. Jadi kalau ada Persija panggilan jiwa mau ke Kediri, mau ke Lamongan ataupun ke Sidoarjo, urusan nggak jadi belakangan, yang penting niatnya Persija aja dulu gitu. Kalau nggak salah ditunda dari Kapolsek sana atau gimana ya? Ya sempat terjadi miss pada waktu itu, sempat kita kumpul di stasiun Senen untuk tur tandang ke Kediri, tapi karena memang tidak ada izin dari pihak keamanan sana, akhirnya kita otomatis balik lagi, walaupun udah bawa barang, udah bawa apa, memang agak sedikit malu juga karena udah concern dukung Persija di luar kota kan. Tapi karena tidak dapat izin dari pihak keamanan sana, akhirnya hasil kita balik lagi. Will, anggota pertama dari Jackfruit itu waktu terbentuk kira-kira berapa ya? Anggota pertama dari Jackfruit terbentuk itu sekitar awalnya ada 40 orang. Dan Terus masanya itu dari mana tuh ya? masa kita itu memang agak sedikit dilematis ya, karena memang Kampung Melayu ini dia kebelah sama namanya Sungai Ciliwung. Nah di Sungai Ciliwung ini kebelah untuk 2 kota madya, antara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur gitu. Untuk wilayah Jakarta Timurnya memang domisili ada di wilayah Kelurahan Kampung Melayu, dan untuk di selatannya kebanyakan nama jalannya Jalan Kampung Melayu Besar, Jalan Kampung Melayu Kecil, atau Kampung Melayu Barat, seperti itu. Nah, jadi kalau anak-anaknya itu kebanyakan rata-rata dari Kampung Melayu Besar, Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, sampai teman-teman di Bidara Cina pun ada, Rumah Susun Jatinegara, Kampung Pulo, sampai ke Gang Anwar juga ada, sampai ke Kebon Pala, sampai ke Gang Permata itu kita ada. Itu lingkupan sekitar Kampung Melayu lah, bisa dibilang sepanjang bantaran Kali Ciliwung lah, sepanjang aliran sungai Kali Ciliwung gitu kira-kira. Ada nggak sih nih niatan untuk membesar gitu, untuk jadi sekiranya itu khusus yang kalau gue punya ide ya, itu yang sekitaran kena banjir itu masuk ke Jackfruit gitu kan, karena sama-sama kena banjir ya, mungkin kita mulai dari kecil lingkup Kampung Melayu. Ada, memang ada niatan kayak gitu, ada. Setiap orang kan, setiap organisasi memang memimpikan hal-hal yang besar. Ya untuk arah sana kita bismillah aja. Makanya gue nggak mau terpatok untuk lo tuh Jackfruit harus di Kampung Melayu aja, nggak juga gitu. Menurut gue yang gue patokin di sini adalah pertama, lo suka Persija dulu gitu, lo cinta Persija, lo suka Persija, entah itu di embel-embel di belakangnya itu gue nggak gue pikirin, yang penting lo Persija dulu gitu. Jadi persijakan diri lo dulu gitu. Ketika lo udah Persija, embel-embelnya di belakang itu apa terserah ya,
ketika lo Persija lo tuh saudara gua ibaratnya gitu ya. Jadi wilayah manapun atau daerah manapun atau sekitaran banjir manapun, kalau memang dia suka Persija itu saudara gua gitu. Gue nih, masalah gue nih bang, ada nggak gue yang paling berkesan? Terus Kampung Melayu itu biasanya rata-rata kemana sih bang? Kalau away kemana aja kita jalan selama itu memang diperbolehkan oleh pihak tuan rumah ya. Iya. Jadi setiap away kita berangkat, berapapun jumlahnya kita berangkatin, walaupun kadang-kadang kita karena jakmannya sekarang sudah banyak, kadang-kadang tuan rumah juga suka, aduh kuotanya tiketnya gimana nih gitu. Kalau bicara tentang away terberat, menurut gua semua berat lah, tergantung niat dari dalam hati aja. Kalau niatnya udah Persija, menurut gua ringan semua, nggak ada berat-beratnya. Karena gimana kitanya aja udah. Yang penting motivasinya Persija aja dulu. Yang penting kita ini away kan niatnya kan untuk nonton ke stadion dukung Persija. Itu aja dulu udah ditanemin. Karena kalau itu udah ditanemin, kayaknya halangan rintangan juga ya kelihatannya kecil. Yang penting gua bisa ke stadion dukung Persija, gue nyanyi support Persija, itu aja. Jadi setiap away gue niatnya itu aja, nggak niat yang lain. Supaya nggak terjadi hal yang gimana, itu menurut gue ya inilah hal yang gimana ya bumbu lah dalam jadi supporter, bumbu lah kayak gitu. Kalau terbanyak kemana tuh bang? Terbanyak apa? Terbanyak masa biasanya kan kayak Malang, kemana gitu. Ya kalau memang masalah itu ada yang pertama itu di Kampung Melayu ini tergantung momen juga ya. Mau kemanapun kalau memang momennya itu misalkan dia lawan tim besar atau semifinal atau partai-partai penting, itu kita selalu banyak. Cuma memang kalau untuk yang konsisten banyak ya ke Malang, karena memang Malang kan ya persaudaraannya udah terlalu dekat ya sama kita ya gitu. Memang paling konsisten banyak itu ke Malang. Tapi kalau untuk pertandingan lain memang ya tergantung ininya juga sih, apa partainya juga. Kalau partai gengsi gede itu kadang-kadang kita rame juga gitu. Oke, terus nih bang, apa selama abang jadi supporter juga hal yang paling nggak bisa abang lupain nih bang bareng anak-anak Kampung Melayu itu apa sih bang? Yang nggak, satu hal yang bikin gue nggak ini, yang paling gue ingat banget itu ya itu sama seperti pengurus pusat, gue ikut terenyuh ketika pada saat itu Persija mau bertanding tapi lapangan Senayan dipakai untuk konser, dan itu pihak GBK-nya membolehkan ya itu, tapi ini gimana caranya biar clean sheet nih lapangan nih, beres gitu kan. Dalam satu malam. Dalam satu malam itu yang paling bikin gua terharu. Sama seperti apa dari pengurus pusat juga ngelihatnya seperti itu, dan gue juga karena gue waktu itu ngirim anak-anak gue juga ke sana buat ikut bantu, dan anak-anak juga semangatnya tinggi juga tuh, untuk antusiasnya tinggi buat, jadi nggak berpikir panjang, jadi beresin tuh lapangan. Dan ternyata hari itu Persija bertanding gitu loh, yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin gitu, karena semangat anak-anak buat ayolah yang penting Persija lah, kita beresin di lapangan. Dalam satu malam selesai itu buat gue terharu banget itu, karena memang gue ngirim anak-anak ke sana juga, anak-anaknya semangat banget buat ke sana. Itu tuh yang paling gue bikin terharu. Masalah anak-anak nih bang, ngaturnya ya, untuk ngatur anak-anak, namanya kita berkerumun, berkelompok, biasanya kan ada clash gitu dikit ya kan, ada gesekan. Pernah nggak sih itu dialamin gitu sama anak Kampung Melayu? Kalau gesekan, halangan ya ada, tapi memang gua nggak terlalu angkat itulah, karena menurut gua ya hal biasa lah ya, supporter memang agak gitulah gitu, maksudnya ya kehidupan supporter ya gitu, nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras juga gitu. Yang penting tujuan awal Persija aja lah gitu.
ketika lo positif berpikirnya adalah Persija, lo dukung Persija, lo mau duduk di stadion nyanyi dukung Persija, itu aja deh motivasinya. Jadi yang lain nanti jadi kecil, bukan halangan, bumbu lah menurut gua kalaupun ada di clash di jalan gitu lah. Ini kan Jackfruit udah 1 tahun nih bang. Harapan abang di tahun yang satu nih buat The Jack Mania Kampung Melayu itu apa bang? Kedepannya wish-wishnya itu apa bang? Dari Ya abang gini, sendiri. dalam perjalanan terbentuknya koordinator wilayah Kampung Melayu itu banyak banget kita lewati kerikil-kerikil kecil atau kerikil tajam gitu. Contohnya misalkan dari organisasi ini, memang kan organisasi itu terbentuk dari beberapa kepala, dari banyak kepala gitu. Kadang-kadang kepala yang nggak kuat dia mental, kadang kepala yang kuat dia coba bertahan gitu. Harapan gue sih ke depannya di wilayah Kampung Melayu ini orang-orang yang pernah berjasa, orang-orang yang pernah ikut andil dalam berdirinya Jackmania Kampung Melayu ini punya waktu lagi gitu. Mungkin karena mereka sekarang sibuk atau berbagai macam alasan, harapannya mereka punya waktu lagi dan bisa nyampur lagi dan bisa ngelihat generasi berikutnya gitu. Dan harapan gue sama, yaitulah mudah-mudahan makin besar, makin kompak, makin solid, dan nggak usah berpikir macam-macam, cukup Persija aja gitu. Karena ketika lo berpikir Persija, ya itulah nanti jadi motivasi lo untuk kita semua bareng-bareng lagi gitu. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita lebih besar dan kompak lagi. Amin. Oke, terima kasih semua nih Abang Dimas, Bang Kiki. Ya kan kita selesai dulu sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania.